Jadi hasud itu ya ketika ente lagi dagang nih, berdagang. Bukan mencari keuntungan, enggak, bukan itu. Hasud itu adalah senang ketika melihat orang lain susah dan susah ketika melihat orang lain senang. Itu namanya hasud. Jadi kalau ente lagi berat aneh lagi dagang berdua nih sama Raden Syair. Raden Syair dagang botol ini, ana dagang botol ini. Tapi Raden Syair dagangannya lebih laris. Ana dalam hati ngomong, kok dagangannya lebih laris ya? Oh mungkin dia lebih enak kali air putihnya. Gimana caranya? Air saya harus lebih enak dari dia. Itu bukan hasud namanya. Tapi kalau hasud, kurang ajar. Ini banyak banget yang datang beli larutan cap kaki tiganya Raden Syair ini. Gimana caranya? Itu warungnya kebakar, tokonya rusak, habis kalau bisa sama rumah-rumahnya. Nah itu baru hasud. Paham ya? Paham? Contoh beginilah, ada orang yang hasud, Habib Bahar kok ganteng ya? Seumpama, anak mah biasa aja. Seumpama, kalau dia nggak hasud, bagaimana caranya? Biar dia bisa lebih ganteng dari saya. Kalau nggak hasud. Tapi kalau hasud, Habib Bahar nanti pas keluar rumah, saya mau lempar mukanya pakai apa? Yang bisa bikin meleleh itu? Air keras. Saya mau lempar pakai air keras mukanya. Biar apa? Biar mukanya hancur, nggak ada lagi perempuan yang suka sama dia. Itu namanya hasud. Paham ya? Udah bisa membedakan ya? Nah, bagaimana nggak hasud? Habib Bahar ceramah di Banten, setiap tempat 1 malam 6 tempat, 7 tempat, kadang 8 tempat, yang hadirnya ribuan. Habib Bahar ceramah di Tangerang, yang hadir ribuan. Jam 2 masih ditunggu, jam 3 masih ditunggu. Bagaimana? Tidak ada rasa hasud dalam dirinya, saudara-saudara. Yaudah kalau gitu mat, lu jadi Bahar bin Smith deh mat. Bahkan terakhir waktu saya datang ke Kresek gitu, saya pikir masyarakat di situ mau ngeroyok saya. Saya udah siap-siap fight ini. Gak taunya masyarakat di Kresek tempat imat malah berbondong-bondong cium tangan Habib, minta foto. Aduh, selamat datang di dunia nyata. Selamat datang di dunia nyata. Makanya udahlah, saya anggap mereka itu badut-badut. Badut-badut yang menghibur di dunia-dunia maya. Terserah kalian mau bilang Bahar bin Smith itu apa, terserah. Nilai saya sesuai dengan penilaian kalian. Tetapi ingat, yang saya perlihatkan kepada kalian hanyalah hal-hal yang saya izinkan untuk kalian lihat. Adapun yang belum saya izinkan untuk kalian lihat, masih banyak yang belum saya izinkan untuk kalian lihat. Makanya saudara-saudara, saya udah nggak mau lagi bahas nasab. Sebab kenapa? Sebab bagi seekor singa terlalu mahal aumannya untuk membalas gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Tidak perlu saya perjelas siapa singanya, siapa anjingnya. Paham ya? Paham ya? Baik, kembali ke tadi. Berarti dengan adanya karunia Allah, dengan adanya rahmat Allah, maka hendaknya kita bergembira. Terus apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, itu tafsir bil Ma'thur. Kemudian tafsir Ad-Durrul Manthur, tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, itu tafsir bil Ma'thur juga. Kemudian tafsir Madarikut Tanzil Imam An-Nasafi, tafsirul Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang diteruskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan masih banyak tafsir Ibnu Katsir dan masih banyak tafsir-tafsir yang lain. Di situ berbeda pendapat. Ada yang mengatakan karunia Allah itu adalah ilmu. Ada yang mengatakan karunia Allah adalah akal. Nah, rahmat ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan Islam. Tetapi kita mengambil tafsir bil Ma'thur. Saya ambil tafsir bil Ma'thur. Apa tafsir bil Ma'thur? Tafsir bil Ma'thur adalah menafsirkan satu ayat yang lain, menafsirkan satu ayat yang diambil dari ayat yang lain. Contoh, di situ rahmat.
Dalam ayat yang lain Allah sebutkan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Berarti karunia Allah, anugerah Allah adalah ilmu, akal, Al-Quran. Rahmat Allah dalam tafsir bil ma'thur adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka artinya dengan adanya karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, ya rahmat yang paling besar, rahmat yang paling agung, rahmat yang paling luhur, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Hendaknya saya, kalian, hendaknya kita semua bergembira dengan lahirnya, dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad.